Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul khotbah, Tuhan adalah harta karunku. Kita semua tahu hal ini dengan sangat baik, tetapi hari ini, mari kita luangkan waktu untuk memikirkan hal ini sekali lagi. Mengapa Tuhan adalah harta karunku? Dalam kitab Kejadian pasal 1, tertulis bahwa pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bagaimana keadaan bumi pada awalnya? Bukankah dikatakan bahwa bumi itu hampa? Ini berarti bahwa tidak ada apapun. Itu kosong dan tidak diisi dengan apapun. Namun, Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan menciptakan terang dan gelap. Di dunia di mana tidak ada apapun, Tuhan telah menciptakan burung untuk memenuhi langit, ikan untuk berenang di laut, binatang untuk berkeliaran di darat, setiap jenis pohon dan bunga untuk menghiasi bumi, dan akhirnya, Dia menciptakan manusia untuk memerintah semua ciptaannya. Dengan cara ini, Dia yang memenuhi bumi yang hampa dan ruang kosong sampai penuh adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, apakah Tuhan itu? Dia adalah harta karunku. Dia adalah harta karun kita. Bukankah semuanya dimungkinkan terjadi karena Tuhan ada di sana? Kita sekarang melakukan upaya besar dan berdoa agar misi Injil dapat disebarkan ke negara-negara yang belum terjangkau kabar baik. Namun, bagaimana situasinya kemanapun kita pergi? Ketika kita hanya melihat kondisi dan lingkungan dalam, semuanya tampak tidak dapat diatasi. Kita bahkan tidak pandai dalam bahasa negara yang akan kita pergi. Setelah mempelajari bahasa yang cukup untuk memberitakan Injil, kita bergerak maju dengan tekad untuk segera memberitakan firman Tuhan. Ketika kita melihat semua kondisinya, semuanya tampak sangat kurang. Hal ini juga terjadi ketika pekerjaan Injil di Amerika dimulai pada masa-masa awalnya. Itu adalah situasi di mana tidak ada apapun, tidak ada saudara, teman, atau bahkan kenalan. Lingkungan tempat tinggalnya sedemikian rupa sehingga segalanya menjadi sulit. Pada saat itu, manajer cabang ban lokal bertanya kepada kami, "Untuk apa Anda datang ke sini?" Saya berkata, "Bukankah sudah jelas bahwa saya datang ke sini untuk menginjil? Karena saya adalah pendeta gereja ini, tempat ini sudah dipenuhi dengan gereja-gereja Korea. Jadi datang sekarang untuk memberitakan Injil sudah terlambat. Bukankah lebih baik bagi seorang pendeta muda seperti Anda untuk menjalankan gereja di Korea, daripada mengalami kesulitan di sini?" Dia mengatakan hal ini seolah-olah memberikan nasihat. Namun, pada saat itu, saya mengatakan kepadanya, "Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa makmurnya gereja Tuhan di Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan." Tatapan matanya berkata, apakah orang muda ini bertindak gegabah tanpa mengetahui situasi setempat? Namun, dengan berkat dan kasih karunia Tuhan, Injil yang dimulai di Los Angeles dengan cepat menyebar ke Chicago dan dari Chicago ke New York. Saat itu, kami berada dalam keadaan tanpa apapun. Tidak ada keluarga atau teman atau siapapun yang membimbing kami. Di bumi yang kosong, di mana tidak ada apapun, Tuhan menciptakan gunung-gunung, ladang-ladang, langit dan bumi, lautan, dan segala jenis makhluk hidup seperti ikan, burung-burung yang terbang di langit, binatang-binatang yang berkeliaran di ladang, dan berbagai macam pohon. Bukankah kita percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan? Dan bukankah atas perintahnya kita sekarang pergi untuk memberitakan Injil? Jika kita terus bekerja hanya dengan pandangan jasmani, pekerjaan menjadi melelahkan, dan kita mudah jemu. Namun, ketika kita memberitakan Injil dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu, Tuhan akan memperbolehkan kita bertunas dan berbuah, bahkan di tempat-tempat di mana tidak ada seorang pun yang menolong kita.
Dengan demikian, bukankah ada banyak anggota keluarga Sion di Amerika Serikat saat ini? Hal yang sama berlaku untuk Peru di Amerika Selatan. Ketika kami mulai, benar-benar tidak ada apapun. Injil dimulai di tempat yang sederhana seperti ruang atas Markus, di mana tidak ada apapun, tetapi Tuhan terus mengembangkannya. Hal ini tidak hanya terjadi di Peru. Dari sana, Tuhan memampukan kita untuk terus menyebarkan Injil ke seluruh Amerika Selatan. Karena itu, ketika kita menyaksikan hal-hal seperti ini, yang benar-benar penting adalah apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Kita tidak boleh patah semangat karena lingkungan. Tuhan selalu mengubah lingkungan seperti itu menjadi lingkungan yang dipenuhi dengan kelimpahannya. Bagaimana batu yang meremukkan patung itu tersebar ke seluruh dunia? Bukankah dikatakan bahwa itu memenuhi seluruh bumi? Batu terungkit lepas dari gunung, bukankah batu itu melambangkan Kristus? Dunia Injil yang sedang digenapi oleh Kristus telah diubah menjadi dunia yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Tahun ini menandai peringatan 61 tahun dimulainya Injil. Dibandingkan dengan kehidupan manusia, bukankah itu sama saja dengan melewati ulang tahun ke-60? Bapak dan Ibu memulai Injil di sebuah tempat kecil seperti ruang atas Markus. Namun, pesan yang selalu disampaikan adalah bahwa Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Bapak mengatakan bahwa dalam situasi di mana tidak ada apapun, tak satu pun anggota yang memahaminya. Kita pikir, Tuhan akan melakukan keajaiban di luar hayalan manusia. Sama seperti biji jagung, yang meletup dan langsung berubah menjadi popcorn yang berkali-kali lebih besar, ketika dimasukkan ke dalam mesin pembuat popcorn. Kita hanya berpikir, apakah akan ada perubahan yang begitu mendadak? Namun, Tuhan datang ke dunia yang kosong ini dan memberitakan Injil kepada setiap orang. Tuhan telah membuatnya sehingga tidak ada kota yang tersisa di Korea tanpa gereja Tuhan, dan hampir tidak ada tempat yang tersisa untuk membangun gereja baru. Selain itu, Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk menginjil kepada dunia. Kita harus selalu mengukir berkat ini di dalam hati kita. Karena itu, jika pergi ke luar negeri untuk menginjil, kalian tidak boleh berpikir, mengapa belum ada gereja di sini? Tetapi sebaliknya, pikirkanlah, Tuhan sekarang sedang mempersiapkan ruang ini untuk diisi dengan berlimpah. Siapapun yang pergi, Tuhan telah mempersiapkan segalanya. Kesanalah kita sedang menuju sekarang. Meskipun saat ini tampaknya tidak ada yang tercapai segera. Tuhan sudah memenuhi segalanya dan telah memerintahkan anak-anaknya, lakukanlah pekerjaan pengisian itu, maka kamu akan menerima berkat atas usahamu. Sekalipun Tuhan telah melakukan segala sesuatu, Dia membuatnya seolah-olah kitalah yang telah melakukannya. Oleh karena itu, saya harap kalian akan selalu ingat bahwa dunia akan dipenuhi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mengatakan bahwa bumi belum berbentuk, berarti bumi itu kosong. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengisinya satu persatu melalui ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Satu demi satu, bukankah Dia mengubah dunia yang kosong dan hampa menjadi dunia yang penuh dengan kehidupan? Meskipun kalian selalu terpapar pada situasi atau lingkungan semacam itu, namun jangan hanya melihat kekosongan. Jika kalian melanjutkan pekerjaan dengan iman, semuanya akan selesai dan digenapi menurut iman kalian. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 16. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 1,
Ada tertulis, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka berangkat dari Ramses pada hari ke-15 bulan pertama, tepat 1 bulan telah berlalu sejak mereka keluar dari Mesir. Mari kita lihat ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Bahkan dengan kecepatan berjalan yang lambat, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari. Jadi, mereka telah menyiapkan makanan untuk 1 bulan, tetapi bahkan setelah sebulan, mereka masih belum mendekati tempat tujuan mereka dan masih harus menempuh perjalanan panjang. Semuanya, menurut kalian, mengapa keluhan seperti itu muncul di antara orang-orang? Mereka merasa cemas dan takut karena mereka berada di tempat di mana tidak ada apapun. Akhirnya, dari rasa cemas itulah, keluhan-keluhan akhirnya bermunculan. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun yang tidak ada apapun, sehingga kami mati kelaparan? Orang-orang dengan keras menggerutu dan mengeluh terhadap Musa, Harun, dan para pemimpin yang membimbing mereka. Ini jelas bukan karena mereka tidak menyadari kuasa Tuhan. Mereka telah menyaksikan 10 tulah di Mesir. Mereka juga telah menyaksikan keajaiban terbelahnya Laut Merah. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Meskipun demikian, mereka diliputi rasa takut dan ngeri, karena tidak memiliki apapun. Hal ini sangat membebani hati mereka, dan menimbulkan rasa cemas yang besar. Ketika kita pergi ke luar negeri atau ke daerah tertentu untuk memberitakan Injil, kita mungkin berpikir, aku tidak mengenal siapapun di sini, atau tidak ada satupun anggota keluarga Sion kita di daerah ini. Gagasan tentang tidak ada atau tidak seorang pun menimbulkan rasa takut. Semuanya, bukankah kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, menaati perintah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan? Kita harus percaya bahwa Tuhan seperti itu menyertai kita, dan bahwa Dia sedang mengatur segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya akan terwujud saat kita mulai bekerja. Akan tetapi, orang Israel tidak dapat melihat hal tersebut. Meskipun mereka telah menyaksikan banyak keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, pada saat mereka tidak melihatnya, mereka berpikir tidak ada apapun. Hal ini menimbulkan rasa takut, dan rasa takut serta cemas itu menjadi katalisator yang membuat mereka menggerutu. Kita harus yakin dan percaya penuh dalam hati bahwa Tuhan selalu menyiapkan sesuatu di tempat-tempat yang kelihatannya tidak ada apa-apanya. Di mana mungkin ada air di tengah padang gurun, apalagi makanan. Jumlah penduduknya lebih dari 3 juta jiwa, jumlah yang sangat besar. Ada domba, sapi, dan ternak lainnya. Bagaimana mereka memberi mereka makan? Ketika mereka memikirkannya, semuanya tampak menakutkan dan suram. Di saat-saat seperti ini, bukankah penting untuk memiliki iman yang mengingat Tuhan, yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, daripada hanya bersungut-sungut? Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Bukankah keluhan dan gerutuan mereka muncul karena tidak mengenal Tuhan dengan baik? Tuhan mulai menciptakan segala sesuatu di dunia yang sebelumnya tidak ada apapun. Di tempat di mana tidak ada makanan, Tuhan memberi mereka manna setiap hari, sehingga mereka tidak pernah kelaparan atau kekurangan pakaian selama 40 tahun. Bagaimana dengan air? Tuhan menciptakan mata air mengalir, agar mereka dapat berjalan melewati padang gurun tanpa pernah merasa haus. Dalam lingkungan di mana tidak ada apapun, siapakah yang mencapai hal-hal seperti itu? Itu adalah Tuhan kita.
Tuhan adalah benar-benar harta karunku. Dia adalah harta karun kita. Sekalipun kita mengaku melayani Tuhan, tampaknya kita kurang mengenal Tuhan. Pertimbangkan orang Israel. Tentu saja, bukan karena kebaikan hati Raja Mesir, sehingga membiarkan mereka pergi setelah lebih dari 400 tahun perbudakan. Bukan? Setelah dia mengalami kuasa Tuhan melalui 10 tulah, dia menyadari bahwa bencana yang tak terbayangkan akan menimpa bangsanya jika dia terus menahan orang Israel. Bukankah karena ketakutan inilah dia dengan enggan melepaskan mereka? Bukankah orang Israel telah tahu tentang ke-10 keajaiban itu? Mereka semua telah tahu itu. Ketika mereka menyeberangi Laut Merah, apakah mereka hanya berjalan melewatinya tanpa melihat air yang menumpuk tinggi seperti tembok di sisi kiri dan kanan mereka? Mereka melihat semuanya. Meskipun telah mengalami dan mengetahui segalanya, mereka menjadi takut ketika mereka menjumpai padang gurun, di mana tidak ada apapun. Ketika kami pertama kali memberitakan Injil di Eropa, di Amerika Serikat, dan di Amerika Selatan, kemanapun kami pergi, tidak ada apapun. Rasanya seperti tidak ada seorang pun yang berada di pihak kami. Namun, siapa yang selalu ada di sana? Tuhan, yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, selalu menyertai kita dengan berkata, meskipun sekarang tampaknya kosong, tidak lama lagi akan terisi penuh. Dia terus-menerus menyampaikan firman ini kepada kita. Dengan iman seperti itu, gereja-gereja telah didirikan di Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Amerika Tengah juga. Dengan iman seperti itu, Injil telah diberitakan di Korea dan di Eropa. Dengan iman seperti itu, Injil telah disebarkan ke seluruh Asia dan Afrika. Semuanya, sementara ini terus berlanjut, apa yang kalian lihat terjadi di Sion kita di seluruh dunia? Bukankah sekarang ini dunia telah dipenuhi dengan air, seperti yang telah dijanjikan Tuhan? Beberapa orang mungkin berkata, belum ada satupun di kota ini. Apa yang akan terjadi pada tempat kosong itu? Akan segera terisi. Ketika kita melaksanakan Injil dengan pola pikir yang penuh iman, mengukirkan firman Tuhan, jadilah kepadamu menurut imanmu, di dalam hati kita, anak-anak Sion ditemukan, bahkan di tempat-tempat yang tampaknya tidak ada apapun. Tuhan telah memberi kita tugas mulia, untuk membimbing mereka yang dilemparkan dari sorga ke bumi ini, untuk memiliki waktu pertobatan dan kembali ke pelukan Bapa dan Ibu. Kita harus selalu mengingat hal ini. Jadi, apakah Tuhan itu bagi kita? Dia adalah harta karun kita. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, dan kita tidak boleh melupakan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Kita harus mengingat hal ini. Meskipun dunia ini tampak seperti dunia yang kosong, Tuhan memenuhinya dengan gunung, ladang, semua jenis tumbuhan, dan hewan. Jadi, ini jelas bukan ruang yang tidak dapat diisi, hanya karena kita tidak dapat melihat apapun saat ini. Jika tidak, Tuhan tidak akan mengirim kita ke sana. Apakah ada orang tua yang mengirim anak-anak mereka ke tempat yang penuh dengan banyak masalah? Tidak ada orang tua yang mau melakukan demikian. Karena ada puluhan ribu kesempatan untuk menerima berkat di sana, Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dia mengatakan bahwa mereka sedang menunggu kita. Sekarang, ini seperti jalan setapak di atas salju, di mana tidak ada seorang pun yang meninggalkan jejak, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk meninggalkan jejak kaki pertama. Bukankah ini sebabnya Tuhan memberi kita kesempatan ini? Mari kita lihat kitab Matius pasal 28. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika Tuhan menyertai kita,
Ketakutan apa yang mungkin kita miliki? Tuhan adalah harta karun kita. Beberapa orang bertanya, jika kita percaya kepada Tuhan, apakah itu akan memberi kita roti? Apakah itu akan memberi kita nasi? Namun, roti akan diberikan, serta nasi, bahkan air sebagai bonus, dan yang lainnya juga. Karena orang-orang di dunia tidak mengenal Tuhan dan tidak mengalami pekerjaan yang telah Dia lakukan, kita sering mendengar hal-hal seperti itu dari mereka. Mari kita telusuri sejarah yang telah Tuhan lakukan. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 9 bersama-sama. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 9, ada tertulis, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Di sini, kita melihat bahwa sebanyak 5.000 orang mengikuti Yesus sepanjang hari tanpa makan. Karena merasa kasihan, Yesus ingin memberi mereka sesuatu untuk dimakan, dan bertanya kepada murid-muridnya apa yang mereka miliki saat itu. Mereka menjawab, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apakah ini untuk 5.000 orang?" Misalkan 1 roti jelai adalah 1 porsi, maka 5 roti jelai menjadi 5 porsi. Dan misalkan 1 ikan adalah 1 porsi, maka 2 ikan akan menjadi 2 porsi, sehingga totalnya hanya 7 porsi. Bagaimana ini bisa memberi makan 5.000 orang? Para murid hanya dapat melihat 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi Yesus menyuruh mereka semua duduk, memberkati makanan itu, dan memberi mereka makanan yang berlimpah. Berapa bakul roti dan ikan yang tersisa setelah semua orang makan sampai kenyang? Mereka berkata, bahwa mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai. Tuhan kita selalu adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Bahkan dalam situasi di mana tidak ada apapun dan tampaknya mustahil untuk mencapai apapun, Tuhan selalu mengisinya penuh dan menyelesaikan segalanya. Kita selalu kekurangan dalam hal apapun. Ada kalanya terjadi kurangnya pekerja, dan ada kalanya kurangnya jumlah jemaat, tetapi sebelum kita menyadarinya, Tuhan telah memenuhi gereja di seluruh dunia, seperti yang telah dinubuatkan. Bumi belum berbentuk dan kosong, bumi itu hampa. Sama seperti Tuhan memenuhi bumi yang kosong dengan segala macam hal, Tuhan juga memenuhi seluruh dunia dengan firman Injil. Dia juga meminta kita dengan mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bukankah ini Tuhan kita, Sang Pencipta, yang mengatur dan mengelola seluruh alam semesta dan segala isinya? Kita sekarang menyembah Tuhan itu. Apakah Tuhan yang datang pertama kali berbeda dengan Tuhan yang datang kedua kali? Apakah Tuhan di zaman Roh Kudus berbeda dengan Tuhan di zaman Bapa atau Anak? Itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang membelah Laut Merah melalui Musa adalah Tuhan kita. Tuhan yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan adalah Tuhan kita. Kita perlu memahami dan mengetahui Tuhan seperti apa yang kita sembah. Selain itu, bukankah kita harus selalu percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi berlimpah, terlepas dari kondisi kita saat ini? Bahkan jika terasa kurang atau miskin? Mari kita lihat kitab Ayub pasal 22 ayat 21. Mari kita lihat pasal 22 ayat 21. "Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya,
dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Orang tidak akan menjadi makmur jika mereka tenggelam dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, dan pikiran-pikiran yang tidak saleh, serta hidup dalam lingkungan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun, jika tidak demikian, Tuhan telah berfirman bahwa kita pasti akan menjadi makmur. Ayat 24. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka apa yang akan terjadi? Itu akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Tuhan adalah harta karun kita. Untuk memberitakan Injil di banyak negara, setiap orang berdoa dan bekerja dengan tekun dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Namun, jika kita memberitakan Injil tanpa menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan seperti itu, satu hari pekerjaan Injil akan menjadi hari yang sulit, dan satu bulan pekerjaan Injil akan berubah menjadi bulan yang sangat sulit. Tuhan berkata bahwa Dia telah menetapkan dan menjadikannya sesuai dengan kehendak-Nya. Menurut rencana keselamatan Tuhan, kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Ini adalah peran kita yang telah diajarkan oleh Tuhan untuk kita jalankan. Dalam melaksanakan pekerjaan Injil, setiap kali kita merasa ada yang kurang, atau berpikir, sekiranya kita punya lebih banyak hal seperti ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang memberikannya, sambil mengingat bahwa Tuhan akan selalu mengisi kekurangan kita. Saya berharap dengan iman seperti itu kita dapat melaksanakan Injil tahun ini. Untuk memperingati hari kenaikan Bapa, saya mengunjungi daerah Busan, Ulsan, dan Gyeongsangnam-do bersama Ibu. Setiap kali saya bertemu dengan para anggota yang biasa beribadah di tempat kecil, seperti ruang atas Markus pada masa-masa awal Injil, saya sangat tersentuh. Kapan mereka mendirikan begitu banyak Sion dan menemukan begitu banyak anggota di daerah Ulsan? Kapan mereka menemukan begitu banyak anggota di daerah Busan? Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi kita adalah Tuhan yang memenuhi janji mereka tanpa mengubahnya. Seperti yang mereka katakan, mereka membuatnya sehingga gereja didirikan dimanapun sebuah gereja seharusnya didirikan. Untuk tempat-tempat yang lebih kecil, mereka memperluas tempatnya. Seperti yang mereka katakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Setiap kali kita melihat pemeliharaan dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kita akan berpikir, sesungguhnya, Tuhan adalah hartaku dan harta kita. Hanya Tuhan Sang Pencipta yang dapat menciptakan dunia sesuatu dari dunia ketiadaan. Karena itu, firman yang tertulis dalam Ayub pasal 22, tiba-tiba muncul di benak saya. Kita seharusnya membawa harta karun itu di dalam saku kita, tetapi saku kita sudah dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal duniawi, tidak ada ruang tersisa bagi Tuhan untuk masuk. Di dunia di mana kita melayani Tuhan, kita harus membuang perkara-perkara duniawi yang tak berarti dan sementara, dan hanya berfokus pada firman-Nya, bertanya pada diri sendiri, pesan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Saya yakin bahwa jika kita menjalani hidup kita dibimbing oleh Bapa dan Ibu, maka semua anggota keluarga Sion akan dapat menghabiskan setiap tahun, setiap bulan, dan setiap hari dalam kebahagiaan, sukacita, dan kasih karunia yang melimpah. Tuhan telah menubuatkan 2000 tahun yang lalu, bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, dan sekarang ini telah digenapi sesuai dengan nubuat tersebut.
Saya menyadari bahwa tidak ada hal yang mustahil di tempat manapun. Injil ini sedang diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu hari adalah 1440 menit, maka 100 hari berjumlah 144.000 menit. Bagaimana kita harus menghabiskan waktu sebanyak itu? Harap pikirkan hal ini baik-baik. Jangan buang-buang waktu ini dengan sia-sia. Selama waktu ini, marilah kita berpikir tentang Bapa kita dan pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu kita, dan sekali lagi mengukir dalam hati kita, kuasa besar Tuhan yang mengubah bumi dari ketiadaan, menjadi dunia yang penuh dengan kehidupan bagi manusia untuk didiami, ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Marilah kita dengan teguh percaya dan yakin, bahwa dengan perkataan Bapa dan Ibu, padang gurun rohani ini, yang tidak berbeda dengan padang gurun, akan berubah menjadi taman yang bermekaran dengan bunga-bunga, di mana mata air kehidupan mengalir, dan dunia yang berlimpah dengan segala jenis makhluk hidup. Marilah kita memenuhi rumah kita dengan firman Tuhan, memenuhi gereja kita dengan firman Tuhan, memenuhi lingkungan kita dengan firman Tuhan, dan bahkan memenuhi bangsa kita dengan firman Tuhan. Saya sangat berharap bahwa kita akan membuat tahun ini menjadi tahun yang diberkati. Ini bukanlah peran yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Peran telah ditetapkan pada tokoh utama dalam naskah, dan tidak ada pemeran tambahan yang dapat menggantikannya. Ini adalah peran yang harus kita jalankan. Jadi, saya mendesak anggota keluarga Sion sekali lagi, untuk tidak pernah ragu tetapi untuk membuka mata lebar-lebar, dan dengan kuat meniup sangkakala Injil Tuhan ke seluruh dunia. Dengan ini, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Terima kasih banyak.